Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurniasari dengan NIM A1S122034. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam organisasi, baik yang terjadi di dalam kelompok formal maupun terjadi di dalam kelompok informal. Dalam definisi ini terlihat bahwa komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah. Komunikasi dalam organisasi ini memiliki 4 fungsi. Fungsi pertama yaitu fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi atau information processing system. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih pasti. Informasi pada dasarnya dibutuhkan oleh semua orang yang mempunyai perbedaan kedudukan dalam suatu organisasi. Yang kedua yaitu fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi persuasif. Fungsi ini tuh mengatur suatu organisasi. Kekuasaan atau kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi yang keempat yaitu fungsi integratis. Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat dilaksanakan tugas dan pekerjaan yang baik. Ada 2 saluran komunikasi formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut dan laporan kemajuan organisasi, juga saluran komunikasi informal seperti perbincangan kemajuan organisasi, seperti perbincangan antar pribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga ataupun kegiatan dharma wisata. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Ada beberapa gaya komunikasi di dalam komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu the controlling style. Gaya komunikasi ini bersifat mengendalikan, ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Yang kedua yaitu gaya equalitarian style. Aspek penting gaya komunikasi ini ialah adanya landasan kesamaan. Gaya ini ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat 2 arah. Dalam gaya komunikasi ini, tindak komunikasi dilakukan secara terbuka. Artinya, setiap anggota organisasi dapat mengungkapkan gagasan atau pendapat dalam suasana yang rileks, santai, dan informal. Gaya yang ketiga yaitu gaya structuring style. Gaya komunikasi ini berstruktur, memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan. Penjadwalan tugas dan kerjaan serta struktur organisasi, pengiriman pesan atau sender lebih memberi perhatian kepada keinginan untuk mempengaruhi orang lain dengan jalan berbagai informasi tentang tujuan organisasi, jadwal kerja, aturan dan prosedur yang berlaku dalam organisasi tersebut. Gaya yang keempat yaitu gaya dynamic style. Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan. Gaya ini sering dipakai oleh para juru kampanye ataupun supervisor yang membawa para wiraniaga. Tujuan utama gaya komunikasi yang agresif ini adalah menstimulasi atau merangsang pekerja atau karyawan untuk bekerja dengan lebih cepat dan lebih baik. Gaya komunikasi ini lebih efektif digunakan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang bersifat kritis, namun dengan persyaratan bahwa komunikasi atau bawahan mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengatasi masalah yang kritis tersebut. Yang kelima yaitu gaya the relinquishing style. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengirim pesan mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain.
Gaya yang keenam yaitu gaya withdrawal style. Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi. Artinya tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain, karena ada beberapa persoalan atau kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Eka Setiawati selaku Ketua Panitia. Di sini saya akan menjelaskan visi misi kita untuk mengadakan acara ulang tahun perusahaan kita. Baik, visi dan misi yang pertama yaitu menjalin atau mempererat tali silaturahmi kita sesama anggota. Kemudian yang kedua, membangun rasa solidaritas kita sesama anggota dalam menjalankan acara tersebut. Kemudian misi kita yaitu mensukseskan jalannya acara yang akan kita adakan. Jadi di sini saya berharap kepada para anggota semua untuk melakukan kerjasama antara tim agar acara kita dapat berjalan dengan lancar sesuai yang kita inginkan. Baik, di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya menginginkan pendapat dari kita semua. Apakah ada yang bisa menyampaikan pendapat atau berupa ide untuk acara kita? Saya ingin menyampaikan pendapat saya bahwa kita melaksanakan acara ulang tahun perusahaan itu di hotel, karena berhubung acara ulang tahun kita yang ke-10, saya ingin kita melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, di hotel kita bisa melakukan acara yang heboh dan meriah di sana. Saya ingin menyanggah pendapat dari Ibu Mutia bahwasannya kalau kita membuat acara di sebuah hotel itu budgetnya itu terlalu tinggi. Karena apa? Di hotel bintang 5 apalagi kan, di hotel bintang 5 itu kan terkenal mahalnya. Maka dari itu sebaiknya kita membuat acara di luar atau di hotel gitu kan, seperti di pinggir pantai atau di taman-taman. Jadi di situ mendapat suasananya gitu. Untuk masalah kegiatan acara di outdoor itu meninjau kegiatan kita sebelumnya, kita selalu melakukan acara ulang tahun itu di pantai, di taman, di mana-mana itu selalu di outdoor. Nah, saya ingin di acara ulang tahun berikutnya ini kita melakukan sesuatu yang berbeda, makanya saya menyarankan hotel seperti itu. Baik Bu Mutia, saya sangat setuju dengan pendapat Bu Mutia. Tapi Ibu memikirkan nggak dana yang akan kita keluarkan untuk menyelenggarakannya di hotel? Bu Nisha, masalah dana kita bisa mengajukan proposal ke atasan. Ini kan acara organisasi kita yang ke-10 tahun lagi kan. Saya ingin melakukan sesuatu yang berbeda, tidak seperti tahun sebelumnya. Kita hanya melakukan acara ulang tahun yang biasa, yang sederhana. Saya ingin tahun ini berbeda gitu. Baik, di sini saya potong, sebelumnya saya potong ya. Pendapat dari masing-masing bisa saya terima, bagus. Baik, tapi kembali lagi di awal kita melihat kondisi keuangan kita yang sangat tidak memungkinkan ya. Jadi di sini saya mengambil kesimpulan, ide kita itu kita tetap menggunakan acara itu di dalam hotel, tetapi kita mengambil dari di dalam tamannya gitu, seperti di dekat kolam renang. Jadi kan itu sudah masuk aspek hotel dan itu juga masuk ke dalam yang outdoor yang diinginkan Ibu Dewi tadi kan. Nah, jadi itu kesimpulan yang bisa saya ambil. Baik, ada yang mau nyangga lagi? Sudah bisa diterima ide kita. Jadi kita sepakati